Jaksa menyatakan pikir-pikir atas vonis seumur hidup yang dijatuhkan oleh majelis hakim untuk terdakwa Heri Wirawan. Sejumlah tuntutan jaksa pun tidak dikabulkan oleh hakim. Apa langkah hukum berikutnya yang akan ditempuh oleh jaksa? Telah terhubung melalui sambungan Zoom Asep N. Mulyana, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Mas Sajat. Baik Pak Asep, kita sudah tahu vonis untuk Heri Wirawan. Jaksa sendiri bagaimana, puaskah dengan vonis itu? Terima kasih Mas Sajat ya. Saya tidak dalam konteks puas dan tidak puas. Tapi yang tidak saya ingin sampaikan, pertama tentu saya menghormati putusan majelis hakim yang sudah dibacakan tadi siang di depan persidangan terbuka untuk umum. Apresiasi pun juga kami sampaikan pada warga masyarakat, simpatisan yang sudah memberikan karangan bunga pada kami, dukungan, support, termasuk dari kementerian lembaga, ada PPA, ada kemudian juga dari KPAI dan sebagainya. Tentu ini menjadi modal dasar buat kami untuk juga kami mengkaji kembali putusan dari majelis hakim. Yang kedua, Mas Ajat, perlu saya sampaikan bahwa kami mengapresiasi putusan majelis hakim karena pertama tentu saya melihat banyak pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan dalam persidangan tadi itu juga sama dengan pertimbangan ataupun yang kami ajukan pada saat tuntutan pidana. Iya. Yang kedua, kami juga perlu mengapresiasi karena majelis hakim sependapat dengan kami bahwa ini termasuk kejahatan sangat serius, the most serious crime ya, yang tentu saja penanganannya itu perlu dilakukan secara luar biasa, extraordinary measures ya. Jadi kita sepakat itu. Dan yang berikut kami juga apresiasi pada putusan majelis hakim karena majelis hakim itu juga sependapat dengan dakwaan primer kami ya, jadi tidak banyak yang berbeda dari kemudian pertimbangan fakta-fakta yang disampaikan oleh majelis hakim dalam putusannya. Baik. Itu yang kami nilai dari itu ya. Okay. Tapi kita tahu bahwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum adalah vonis hukuman mati, sementara yang dijatuhkan adalah seumur hidup, termasuk juga bicara tentang hukuman kebiri kimia. Ini bagaimana Anda menilainya? Ya. Tentu saya katakan tadi sebagaimana di rilis sebelumnya bahwa kami akan mempelajari kembali dan kemudian akan mendiskusikan, akan melihat, mencermati secara komprehensif putusan pengadilan tadi, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung untuk mengambil langkah-langkah kami berikutnya ya. Karena memang tadi misalnya terkait dengan pembubaran yayasan. Jadi ataupun penyitaan aset yayasan. Jadi majelis hakim berpendapat itu harus melalui mekanisme perdata tata usaha negara ya, dalam artian gugatan gitu. Nah, itu akan kami kaji seperti apa itu. Baik. Dan hal lainnya. Oleh sebab itu kami menyatakan tadi pada posisi pikir-pikir sampai dengan 7 hari ke depan. Kami melihat juga bagaimana sikap dan reaksi terdakwa dan penasihat hukumnya gitu. Baik Pak Asep, tadi ada hal juga yang kami tanggapi dari apa yang disampaikan oleh majelis hakim, karena tuntutannya itu adalah vonis mati begitu, setidaknya ada banyak hal yang pasti akan terhapus dengan tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa. Apakah ini memang sudah dipertimbangkan dalam strategi penyusunan tuntutan pada saat itu? Karena tidak mungkin seseorang didakwa dengan hukuman mati dikabulkan juga hal-hal yang lainnya. Ya. Saya katakan di persidangan-persidangan kami sebelumnya, baik pada saat tuntutan pidana terutama, kami katakan, ini kan tuntutan, rekusitor kami, permohonan kami pada majelis hakim. Ya, kalau kemudian putusannya sama dengan kami. Kalau putusannya misalnya katakan 10 tahun penjara, 15 tahun penjara. Nanti kalau kami tidak menuntut kebiri misalnya, kira kami tidak melakukan tuntutan, dan hakim mungkin tidak akan memutus karena jaksa tidak meminta. Kedua juga tentang tadi tuntutan tambahan, berupa misalnya yang saya katakan tadi ya, pengumuman identitas hakim, ada terdakwa dan sebagainya. Itu juga kami sampaikan karena kita membicarakan kemungkinan-kemungkinan itu. Makanya di awal saya katakan pada saat menyusun rekusitor ini strategi kami, bagaimana kami membuat tuntutan maksimal yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Dengan tadi berbagai argumentasi kami sampaikan. Kan nggak mungkin kalau seseorang sudah dipidana mati kami dikebiri lagi. Padahal kita tahu bahwa pidana tambahan itu dilaksanakan setelah pidana pokok gitu loh. Nah kalau pidana pokoknya pidana mati ya pasti hapus dengan sendirinya kebiri itu. Iya. Dan pasti kemudian yang lainnya akan hapus dengan sendirinya.
Tapi kalau saya katakan tadi 10 tahun misalnya, ya pasti akan ada itu tadi. Apalagi sekarang kita tahu sendiri bahwa putusan majelis hakim adalah pidana seumur hidup. Yang tadi seperti yang Pak Asep Iwan Irawan, seorang pakar hukum tadi menyampaikan dalam satu wawancara itu menyampaikan bahwa bisa jadi berubah nanti pada perkembangannya. Dari 20 tahun kemudian berkembang karena baik perilakunya sebagainya dan seterusnya. Nah, itu kami antisipasi seperti itu. Ini bagian strategi kami dalam rangka tuntutan pidana kami. Baik, tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang belum dikabulkan oleh majelis hakim, hal yang paling sangat ingin sekali jaksa perjuangkan itu yang mana poinnya? Mas Ajat ya, kami komitmen dari kejaksaan itu bahwa tuntutan pidana ini tidak hanya semata-mata memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai kemudian deterrent efek bagi pihak lain agar tidak membuat atau melakukan kejahatan lagi. Tapi saya katakan berdasarkan konvensi hak-hak anak ya yang diumumkan oleh PBB itu bahwa tuntutan kami itu berjudul tuntutan pidana berbasis korban. Jadi kami ingin bahwa pembubaran yayasan, penyitaan aset yayasan itu menjadi satu langkah terobosan hukum. Untuk apa? Untuk kemudian dipergunakan bagi kelangsungan hidup anak-anak korban gitu. Baik pendidikannya, kemudian dan masa depan mereka. Gitu. Karena tidak mungkin dengan hanya institusi yang katakanlah sekian juta rupiah itu mampu untuk main itu. Itu yang aminkan itu loh. Ada korban itu. Dan restitusinya sendiri ini dijatuhkan kepada negara ya? Ya. Baik. Ya itu bagian kajian kami juga tentang itu. Baik, ini kan kita tahu bahwa kasus pemerkosaan 13 santriwati itu menyita perhatian publik dan tentu publik ingin ya dipenuhi rasa keadilannya. Dalam konteks mempelajari putusan secara lengkap seperti ini, hal-hal apa lagi yang sedianya akan menjadi memori banding nanti yang akan disampaikan oleh jaksa? Ya. Saya katakan tadi bahwa tentu kami akan melihat tidak saja pada aspek yuris normatif saja, ya dalam artian bagaimana saya katakan tadi melihat pada pelaku, pada terdakwa saja. Saya juga ingin kemudian dalam banding nanti bisa kemudian mengakomodir ya hal-hal lain yang mungkin menjadi harapan masyarakat, menjadi aspirasi masyarakat, menjadi kemudian juga keprihatinan kita semua ya, termasuk korban dan keluarganya gitu. Kalau saya tadi di persidangan juga berkembang bagaimana perhatian ya, masyarakat kejahatan ini yang sangat luar biasa gitu ya, yang menurut kita bersama. Ini yang menjadi bagian kajian kami di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menentukan langkah-langkah sekaligus menyiapkan nanti memori banding pada saat nanti kalau kami misalnya ya menyatakan banding. Sekali lagi Mas Ajat saya tegaskan sampai saat ini kami belum menyatakan apakah kami menerima atau kami akan kemudian melakukan upaya hukum. Baik. Jadi kami masih pikir-pikir sampai dengan 7 hari sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, tapi berkaitan dengan upaya hukum yang sangat mungkin juga bisa dilakukan oleh kejaksaan dalam proses yang lain tadi disampaikan terkait dengan penyitaan aset dan segala macam, apakah itu juga akan menjadi bahan pemikiran untuk dilakukan juga oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat? Ya betul, tadi kan hakim sudah menyampaikan dalam pertimbangannya seperti misalnya pemubaran ataupun yayasan ya, penyitaan yayasan. Itu kan harus melakukan mekanisme datun tuh melalui jaksa pengacara negara. Memang idealnya seperti itu ya dalam artian secara konseptual, secara dalam regulasi seperti itu. Hanya saya katakan tadi ini kan konsep dalam artian kita menganut pada asas peradilan cepat, sederhana biar ringan. Apalagi saya menyampaikan bahwa kami menyampaikan di dalam persidangan itu bahwa yayasan itu menunjukkan instrumen melakukan kejahatan, alat melakukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu mungkin teman-teman sekalian, para pemirsa yang saya hormati, apakah mungkin misalnya sekarang kalau si Heri Wirawan itu tanpa pondok pesantren atau yayasan, mungkin nggak orang tuanya menyerahkan atau menitipkan anaknya di tempat mereka gitu, tempat pondok pesantren itu? Karena alat ini, makanya karena alat lah sama kayak sepeda motor tadi, sepeda motor dirampas oleh negara. Kami pun juga berharap tentang itu gitu. Baik. Ini yang menjadi concern kami, karena saya katakan tadi bagi kami adalah kami tidak cukup hanya berfokus pada pelaku, pada terdakwa saja, tapi bagaimana juga kelangsungan anak-anak ini. Baik. Berlangsung hidup mereka itu. Ini mewakili juga harapan dari publik ini berkaitan dengan vonis hukuman seumur hidup yang mungkin juga dalam perjalanannya tadi ya ada catatan baik dari terdakwa pada saat menjalani pidana. Ini bagaimana pengawalannya supaya memang benar-benar ini juga bisa memberikan efek jera pesannya kepada masyarakat. Apa yang mungkin juga bisa dilakukan oleh kejaksaan? Ya, jadi tentu saja Mas Ajat, bahwa kami sekali lagi sekarang fokus dulu pada bagaimana kami melakukan menanggapi atau menindaklanjuti putusan hakim itu yang pertama.
Dan tentu saja kami tentu akan nanti akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, terutama nanti dengan teman-teman di lembaga pemasyarakatan, bagaimana nanti supaya agar terdakwa ini ataupun terpidana ini, misalnya kalau jadi putusan ingkrah, menjadi pertimbangan sendiri dalam melakukan pembinaannya. Ya, Baik, misalnya hal lain sesuai dengan kewenangan kami. Ya. Ya, terakhir Pak Asep, mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat yang masih gregetan juga ini ya dengan vonis, karena ada sebagian masyarakat yang benar-benar mengapresiasi tuntutan jaksa untuk menjatuhkan pidana hukuman mati pada saat itu. Ya, jadi tentu saya pertama dan utama saya mengucapkan terima kasih ya, luar biasa dari pupuk latih yang paling dalam pada masyarakat seluruh elemen masyarakat bangsa ini yang sudah mensupport kami, mendukung kami ya dalam rangka penuntasan perkara ini. Dan yang kedua, tentu kami juga berpesan agar mungkin ini menjadi pelajaran berharga buat kita ya, bahwa persoalan ini menjadi persoalan bangsa ya. Saya katakan di awal di tuntutan kami ini fenomena gunung es. Padahal kejadian di Depok, sekarang ada di Subang ya dan sebagainya itu. Jadi kemudian pemicu trigger dari perkara ini. Masyarakat silakan kemudian menyampaikan ya, jangan takut-takut kemudian melaporkan gitu ya. Ketika ada kejadian perkara-perkara seperti ini yang memang sangat-sangat kemudian ya bagaimana merusak tatanan kehidupan ya, bagaimana kemudian merusak masa depan anak-anak ya, menjadi tumbuhan kita bersama, apalagi menggunakan simbol-simbol agama, simbol pendidikan yang selama ini seharusnya menjadi contoh, menjadi tauladan buat kita bersama dalam membangun generasi ini ya, gitu. Baik, terima kasih. Kita kawal terus tentu saja kasus ini. Terima kasih Pak Asep N. Mulyana, Kajati Jawa Barat sudah berbincang bersama kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam.